Di depan kita ini ada kopi, dulunya lancuran ya, lancuran baik robusta maupun liberica sama. Ini kalau yang ini robusta ya, batang ini kan jelas zong ya, karena ini udah ke atas tuh udah nggak bisa diharapin. Kalaupun buah ya cuman dikit, terus denganga terus narik ya, sengsara pokoknya. Kalau kita manen pohon yang kayak gini ya, jadi kita mau rawat ini, kemarin sudah kita tangani ini ya di depan kita, supaya bisa produktif lagi, supaya nanti tahun depan bisa berbuah lagi. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di kebun sempit ya. Saya sudah agak lama jarang upload video panjang ya. Kenapa? Ya karena sibukan ya, karena kebun sempit ini kan channel tani. Sibukan saya sendiri adalah seorang programmer komputer ya, jadi agak lumayan padat. Dan kemarin juga baru selesai acara di Jakarta dan baru pulang juga ya ke kampung. Kita memang bolak-balik begitu ya. Ini ada salah satu kebun ya, karena kebun kita kan nggak cuma satu, jadi kadang udah kebun nggak cuma satu, kesibukannya padat. Jadi kadang begini ya. Di depan kita ini ada kopi, dulunya lancuran ya, lancuran baik robusta maupun liberica sama. Ini kalau yang ini robusta ya, kopi robusta lokal. Ini lancuran, jadi panen terus nanti makin tinggi, panen lagi, makin tinggi terus tinggi ya. Sampai ini mungkin sudah 5 atau mungkin sudah 7 tahun ya nggak keurus. Terus mau kita urus ya. Jadi hari ini video ini saya buat di tanggal 15 Mei ya 2025 jam setengah 10. Kita mau rawat ini, kemarin sudah kita tangani ini ya di depan kita. Ini ada teknik sambung batang tua. Jadi kalau kita nunggu tunas, kadang kan nunggu tunas nih, tunas nongol nggak taunya kering, nunggu tunas lama. Kalau nggak dipotong dulu nggak nongol tunas, maka alternatifnya disambung langsung. Dan ini ada 3, teman-teman bisa lihat ya, walaupun ini bukan entres raja yang saya pakai. Nah nanti akan kita tangani bagaimana cara menangani entres yang bukan tunas raja. Dan ini adalah tipsnya untuk menyambung batang tua juga. Juga ini adalah tip untuk menangani kopi lancuran yang sudah terlalu tinggi, supaya bisa produktif lagi, supaya nanti tahun depan bisa berbuah lagi. Jadi banyak ya materi yang akan saya sampaikan di sini nanti banyak. Bukan materi ya, artinya kita saling berbagi nih untuk saat ini nanti banyak. Nah, untuk teknik ini sebenarnya sambungnya ada ya. Nanti teman-teman bisa dicari di cara sambung kopi batang tua, itu sudah ada ya. Atau mungkin tip mengatasi yang susah tumbuh tunas. Nah itu kan, ini sudah pernah saya upload ya, meskipun mungkin dalam bentuk video short. Jadi sekarang kita fokus dulu di penyambungan tunas tua. Kalau kemarin kan masih dalam bentuk video short, yang ini ya, yang ini akan saya buat video panjangnya, tutorialnya, supaya teman-teman tuh nggak gagal ya. Langsung ya, alat yang perlu disiapkan tentunya ya, kalau ini alat opsional ya, jam tangan ini, karena ini saya tidak di endorse sama Alba ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan pihak Alba bisa tag kerjasama dengan kita, nggak masalah ya teman-teman, bisa di tagkan Albanya. Karena banyak di video saya pakai jam tangan ya, karena ini ya, ini dari saya, ini dari 2018, dari mulai saya mau menikah sampai saya menikah, bahkan saya sampai ditinggal lagi menikah. Ya sampai jadi bujang lagi lah ya di tahun 2022, bahkan sampai sekarang di 2025 masih ya. Jadi jam ini dari bujang masih menjadi bujang lagi, tetap bisa dipakai ya. Oke, kita lanjut ya. Artinya jam tangan ini awet, ini sudah beberapa tahun ya. Nanti teman-teman bisa langsung di affiliate-nya kalau yang minat. Ya syukur-syukur nanti pihak Alba juga bisa komunikasi sama kita. Kalaupun enggak ya teman-teman bantu dukung channel kita, bisa cek langsung beli di situ ya, di affiliate-nya. Kemudian ini ya, alat yang kita pakai gergaji. Ini gergaji multi, biasanya ada warna merah dan warna hijau atau warna pink ya. Ini murah kok, nanti teman-teman langsung di CO aja kalau yang minat. Ini kita gunakan, bisa langsung kita potong di sini atau di sini. Kalau kita ini kan udah ada nih ya teman-teman. Nah ini kan sudah ada nih, jadi kita nggak perlu di sini, nggak perlu di sini, di sini. Aturan ini bisa jadi 3 ya, 3 sambungan. Kalau kita khawatir gagal,
Karena sehebat apapun manusia itu peluang kegagalannya ada. Kita bukan Tuhan ya. Jadi kita hanya memperbesar peluang keberhasilan. Tapi kan ini satu nih udah ada nih sampai 3 entres pula ya. Udah hidup nih 3 entres. Berarti kita langsung potong aja di sini. Pakai gergaji ini enak lur. Terus nanti ada tipsnya. Nanti juga ada tipsnya bagaimana caranya nyambung kalau batang tua ini biar nggak gagal. Terus selah-selahnya di mana? Yuk kita langsung saja. Termasuk nanti kita tidak akan menggunakan tunas raja. Karena rajanya ini kalau sekarang sudah mau jadi buah ya. Karena ini bukan bulannya nyambung. Jadi kalau teman-teman yang nanya, Mas nyambungnya harus bulan apa? Yang penting disambung karena nanti teknik penanganan tunas itulah yang penting ya. Jadi kalau dia keluar tunas untuk selang kita buang. Jadi tumbuh lagi nanti untuk tunas yang musim. Daripada ntar sok akhirnya nggak jadi disambung kayak ini nih. Ini kan salah satu korban dari ntar sok karena kesibukan saya padat. Kebun nggak cuma satu tempat dan di luar juga wah luar biasa ya kesibukannya. Ntar sok kita nggak selain akhirnya yang ini untuk kebun yang ini rada trouble ya. Akhirnya apa? Hampir zong tapi nggak zong juga sih, masih ada beberapa banyak pohon yang masih bagus ya. Tapi yang batang ini kan jelas zong ya karena ini udah ke atas tuh udah nggak bisa diharapin. Kalaupun buah ya cuman dikit terus denganga terus narik ya, sengsara pokoknya kalau kita manen pohon yang kayak gini ya. Jadi sekarang kita potong yuk langsung ya. Kita langsung di sini aja. Apa di mana? Di sini ya. Ini aja nih biar kelihatan. Saya nggak biasa ngide lur. Jadi gini ya. Mungkin kalau ini biar enak ya. Kita gergaji. Hati-hati jangan sampai lebam, jangan sampai pecah karena ini potongan mau kita sambung ya, jangan sampai pecah. Dan ada lagi dannya. Dan apa Mas? Dan jangan sampai nimpain sampingnya ini. Jadi agak rumit, agak sambil ditahan ya. Nah, tuh mungkin kita balas dikit. Nah, enaknya pakai gergaji mini nih, enak ya. Tuh sebentar. Tuh lihat. Jadi kalau kayak gini lur, ini yang mau dipanen apanya tuh? 1, 2, 3 nggak ada tuh, nggak ada yang mau dipanen. Ini cuman ada berapa biji nih, kita singkirin aja. Ya kalau ada yang bilang sayang nanti dipanen, tapi kalau saya segitu saya buang ya. Jadi gitu. Bisa dilihat tadi ya, udah kelihatan kok tadi ya. Ini sudah kita potong. Nanti akan saya zoom, kenapa? Karena ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ya saat sambungnya. Kalau nggak saya perdekat nanti gagal paham teman-teman. Ini gunanya tadi kita pakai gergaji ya. Gergaji ini enak dia. Masuk ke dalam tas enak ya. Tuh. Simple ya. Kalau tasnya nanti bisa ditengok juga, affiliate juga. Teman-teman boleh langsung CO ya. Syukur-syukur nanti ke depannya yang punya pabrik tas ini bisa komunikasi juga sama kita ya. Oke, terus kita zoom berdekat ya. Nah teman-teman bisa dilihat juga ya. Ini ada saya sudah siapkan tunas. Ini untuk entres atas. Ini tunas ranting. Kenapa Mas? Kok pakai tunas ranting? Bagusnya kan raja. Ya, bagusnya memang tunas raja. Jika perhatikan, ini kan posisi tunas raja udah mau berbunga nih. Sudah berbunga, udah mau berbuah. Jadi kalau kita potong ya sayang nggak jadi buah ya. Terus sekalian nanti kan ada tipsnya ya. Setelah ini yang tadi sambungan sampingnya kan akan kita siasati. Walaupun pakai tunas ranting nanti tetap bisa menumbuhkan tunas raja. Nanti tipsnya kan setelah ini ya. Kita sambung dulu ini, kita bersihkan dulu. Ini sekalian kita nunas tapi kita jadikan entres. Jelek Mas nanti enggak karena kita sudah buktikan ya. Teman-teman bisa tengok kok video-video kita tentang klon-klon Bagio kemarin yang banyak kita upload. Kalau ini atar lebar klonnya ya. Ini klon atar lebar. Yang kemarin klon Bagio itu ya juga kan ada sebagian tunas ranting kemudian kita siasati jadi juga tunas raja bagus ya. Jadi kita akan langsung lanjut nih. Untuk membedakan tunas ranting, tunas raja teman-teman bisa ditengok video kita tentang pembedaan itu sudah pernah kita upload ya. Atau intinya paling enak beginilah. Ini kan nggak ada cabangnya, ini tunas ranting. Kalau ini nanti nongol cabang di sini lagi, itu kan berarti jadi tunas raja. Kalau ini kan tunas ranting ya. Jadi kita langsung ya, kita bersihkan dulu daun-daunnya.
Atau kita fokus di sini dulu ya, batang bawah nih. Ini batang bawahnya kita fokus dulu. Ini kita bersihkan ya. Kalau misal ada benalu, mungkin ada anggrek atau ada lumut ya kita bersihkan, karena itu menjadi faktor penghambat juga untuk proses pertumbuhannya. Kita langsung ya bersihkan. Ini tetap dibersihkan lagi walaupun tadi sudah digergaji. Kenapa Mas? Nah ini saya jelaskan ya. Kenapa kok masih harus dibersihkan lagi? Bersihkannya pakai apa pula Mas? Nah kita ada dua jenis ya. Kita bisa menggunakan pisau dua jenis. Ini perhatikan. Ini ada pisau lipat. Jadi bisa untuk tuh dilipat enak. Ini keuntungannya kalau masuk saku dilipat kan nggak nusuk badan ya. Kalau ini kan nggak tajam. Nah ini ada dua nih. Yang sisi tajamnya ada dua. Kemudian sisi nggak tajam ini untuk buka. Kalau untuk sistem sambung sisip ya, sisip atas. Tapi ini kan kita mau teknik belah aja, karena disisip juga kulitnya sudah minal kerasi wal atosi bintuani alias bangkani ya. Tinggal terserah teman-teman ngertiinnya gimana. Kita mau lanjut ya. Kalau saya nggak kelihatan nggak apa-apa kan, nggak penting. Yang penting kita fokus di kopinya. Atau kita juga bisa pakai pisau yang ini saya teman-teman. Ini juga sering saya pakai. Cuman kalau pisau yang ini, nah yang ini yang katana mode ya. Tuh. Jadi ini dua isinya. Isinya ada dua nih. Isi ada dua ya. Gimana? Kita masukkan lagi. Ini untuk sambungan tunas air atau ini yang tipis ya, enak dia. Saya tanya tajam. Nah, ada semua punya keuntungan masing-masing. Kalau yang ini fokus di tunas air. Kalau yang ini fokus di batang gede. Ini juga bisa kok buat tunas air. Ini juga bisa buat batang gede, tapi harus hati-hati. Dan lebih kuat ini ketimbang cutter ya. Kita lanjut aja. Walaupun ini kayaknya tipis, tapi lebih kuat ketimbang cutter dan bagus ya. Jadi dia dua mata tuh, nggak masalah. Kita lanjut aja, kita pakai yang ini ya, nggak apa-apa. Nanti untuk selanjutnya bukan kita membandingkan ya, jadi ada penempatannya biar enak, biar kita nggak repot. Nah ini kita langsung ya bersihkan. Kenapa Mas tadi kok katanya harus dibersihkan? Nah ini ya, ini kan tadi bekas gergajian itu menimbulkan luka lebam, luka bundas alias lebam alias lecet alias wis karep mulai mengarani lur ya. Wah kita kelamaan ngomong, ini udah jam 10 nih. Yuk kita langsung lanjut ya. Intinya jangan lebam, kita bersihkan nih, kita bersihkan tuh, lihat. Jadi harus dibersihkan walaupun nggak rata air. Kita nggak perlu pakai water pass ya, nggak perlu pakai water pass, harus rata air, nggak usah. Kita bukan tukang bangunan. Toh nggak ada yang nilai ya, walaupun rata sama enggak, yang penting kan rata air atau enggak, yang penting nanti pas teknik sambungnya ya. Mungkin kalau teman-teman cek di akun saya yang lain yang khusus kerajinan rumahan ya, nah itu bisa dilihat channelnya kerajinan rumahan itu ya, kita pakai water pass karena di sana untuk bangunan ya. Oke kita bersihkan dulu semua. Ini nggak harus rata air, yang penting bekas bundasnya ini hilang. Apa itu bundas? Tadi kan udah tak jelasin ya, what is the meaning of bundas. Ini kita bersihkan ya. Dan perhatikan teman-teman, ini poin penting banget ya. Ini jadi harus hilang semua bekas gergajiannya, harus hilang semua. Oke, sudah ya. Ini kalau kita belah di sini nggak akan jadi lur. Kita sisip juga, kita main buka kemudian kita sisip, gagal juga lur. Lah kok bisa Mas? Ya iya. Solusinya gimana Mas? Solusinya perhatikan ya. Ini kan ada kulit nih. Ntar aku numbur lur. Ini ada kulit ya. Kulit ini kan ada kulit nih. Ini jangan terlalu, ini kan ada batas kayunya. Coba ini kurang bersih ya. Mas nggak rata. Kan udah tak bilang tadi nggak harus rata, bener ya. Nggak harus rata. Yang penting kan bekas lukanya ini hilang. Jadi nggak benjutnya hilang. Perhatikan. Ini kalau di sini ya gagal karena ini kayu udah terlalu dalam. Jadi ini kan ada kulit. Ada kulit luar. Kalau yang batang muda kulit terus kayu. Kalau batang yang agak tua ini kulitnya ada dua ya, floemnya. Bukan dua ya sebenarnya.
dia kan nanti berlapis gitu loh. Nah ini kan ada dua nih. Ini kalau kita perhatikan ini ada dua. Kalau yang luar nih positif gagal di luar. Di dalam juga belum. Nah di antara ini dengan kelenjar kayu, ini ada dengan kayu. Ini kan kayu nih ada batasnya coklat. Ini ada batas coklat ya. Berarti kita harus di luar coklat ini. Nah bukan busanya. Semua kayu ada busanya. Ini busanya kan ya. Ini yang bagian paling tengah nih di sini. Jadi yang di sini nih, yang di luar coklat ini kan lapisan keberapa udah. Jadi kalau semakin tua kan semakin banyak lapisannya ya. Nanti belajar lagi lah biologinya teman-teman. Tanya ke guru biologi. Jadi kita langsung ke sini ya. Ini kita buka, hati-hati. Nah begini. Kalau susah yo rodo ditutuk nggo tangan titik. Tapi kayaknya bisa karena ini bagus ya. Nah sip. Begini ya. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu luar. Kalau ini masih di kulitnya ada dua ini kayaknya. Malah kadang ada yang 3 ya. Kalau udah sampai gede gitu 3, kadang 4 juga lapisannya. Jadi kita pakai yang ini 2 ya kita. Nah ini mau kita isi berapa entres? Ini ada 1. Kalau tadi kan 3 nih, berarti kita isi dengan ini kayaknya 4 deh ya. Kita isi 4 aja deh. 1, 2, ini nih. Kayaknya malah bisa 6. Nanti teknik grafting itu satu belahan nggak harus satu tunas ya. Ini 4 tak kayaknya. Yang jelas ini 4, tapi nanti bisa jadi 6 juga atau 8. Kita akan lihat nanti, kita belah dulu. Hati-hati. Nah, ini lagi penyebab gagal kalau di batang tua ya. Perhatikan. Entres bagian pucuk ini peluang gagal tinggi kalau untuk batang tua. Jadi pucuk ini harus dibuang. Ini ketentuan penting kalau untuk batang tua. Jadi yang ini kita buang. Kalau kita pakai tunas air, yang ini dipakai nggak apa-apa, masih jadi. Tapi kalau batang tua nggak jadi. Kita bersihkan. Itu 1 poinnya. Ya, harus pakai entres yang rada tua juga. Jadi bagian pucuknya dibuang. Kemudian, perhatikan ya. Kalau untuk daun harus dibuang, memang wajib ya. Baik itu mau pakai tunas air maupun tunas batang utama begini pun tetap ya. Ini ada 1 poin, agak saya singkirkan dulu ya, biar enak. Saya mau kasih sampel deh. Ini ya, saya potong ya. Ini perhatikan untuk pembuatan entresnya. Ini yang kadang-kadang gagal. Nah, ini salah satu penyebab gagal. Ini nggak rata, misal. Ini kan nggak rata nih, ada gejelukannya nih. Ini harus dibuat rata. Atau ininya juga nggak rata, jadi diginikan itu apa ya, gelombang, jadi harus rata. Baik yang sisi ini harus rata, sisi sini juga harus rata, bagian bawahnya juga harus rata. Nah begini, kalau begini baru ya. Ini pun kalau kita masukkannya di tengah begini lur, modar, walaupun dia sedalam apapun, mentok, pres, modar, tetap gagal ini tetap gagal. Terus di pinggir juga begini, ini kurang dalam, gagal. Kalaupun hidup nanti peluangnya makan semut gampang mati, modar. Besok mati lagi, baru hidup terus mati lagi gitu. Nah ini kadang penyebabnya ya. Jadi caranya gimana? Perhatikan. Caranya adalah ini ada kulit tadi. Kulitnya kan ini udah jadi 2 lapis nih. Kadang ada 3 lapis ya. Ini 2 nih. Kulit yang dalam itu ketemu dengan kulit ini. Boleh mau begini boleh, mau begini boleh, sama aja. Yang penting kan lurus ini rata ya. Kita masukkan, nah ini, perhatikan, nah, sip, nah begini ya. Dan ini perhatikan, ini masuk semua tuh, masuk semua, jadi nggak ada peluang kemungkinan kena infeksi jamur. Kemudian ini kulitnya rata, mas, jadinya ini tetap agak ke dalam, iya. Jadinya ini agak ke dalam, mas, iya. Kenapa? Karena begini teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Kulit kan tadi double, jadi otomatis lebih tebal. Kita pakai kulit yang dalam ya. Jadi ini satu belahan ini bisa kita isi dengan 2 entres. Berarti sebelah sini pun bisa kita isi juga nih. Kalau mau kita isi, tapi kita fokuskan dulu di 4-4-nya ya. Kita buat yang sama di keempat sisi. Nih enaknya kalau pakai pisau ini ya, pakai pisau tajam tuh enak lur. Nah, ini berarti di sebelah sini ya.
Ini juga dibuat sama. Oh kurang, ini kurang halus. Kalau pakai pisau yang gradel kan kadang ini kena. Ini berarti di sini aja. Oke. Kemudian ini ada 4 ya. Kita isi dulu semua. Oke, 4. Berarti di sini aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini kita ratain. Nah, sip ya. Nah, ini artinya 4 ini udah cukup. Kalau mau kita tambah lagi. Kita mau tambah berapa ya? Kita tambah 3 nih. Kita habisin aja entres nih. Ini entres ada 3 ya. Jadi kita habisin entresnya tadi yang kita ambil. Alah mas, jelek itu tunas cacing ya. Nanti dilihat ya. Nah, ini sebelah sini. Kulit dalam yang batang tua ini, kulitnya agak yang dalam ya, kita ambil. Jadi ini pakai berapa entres mas? Banyak amat, nggak apa-apa. Ini kan kebun kita, entresnya ngambil di tempat kita ya. Kecuali kalau kita entresnya beli ya. Teman-teman yang mau beli entres bisa juga kok. Kita lanjut ya, satu lagi nih. Berarti yang ini 1 aja, yang ini kita isi 2. Oke. Nih, jadi agak masuk ke dalam ya. Kenapa mas agak masuk ke dalam? Karena yaitu tadi pakai kulit acuannya adalah kulit dalam, bukan kulit luar ya. Ini agak numbur. Nah, ini begini tadi agak dalam ya. Nah, sip. Kita tinggal ikat. Kalau pengikatan begini peluang keberhasilannya tinggi. Mas tua kayak gitu nggak apa-apa. Tadi kan udah kita lihat yang tua hidup juga. Ada kok batang yang lebih gede dari ini. Pernah saya tampilin, nanti cari aja teman-teman ya videonya. Kita talinya pakai apa mas? Nah, saya pakai tali ini ya, plastik es. Ini plastik es yang saya belah-belah. Ini plastik es ya, kalau merek beda-beda nggak apa-apa. Ini ukuran 4x23, yang penting plastik es. Yang saya belah-belah karena ini batangnya besar. Kita biasanya nggak make yang ukuran segini. Berarti kita belah dulu. Belahnya di mana ya? Sebentar, saya belah dulu. Oke ya, saya belah ya. Ini saya belah 2 doang. Kenapa mas? Karena gede ya dia ya. Dia gede. Nah ini enaknya pisau lipat ya. Kita lipat dulu. Masukin ke tas biar nggak masuk. Ini kita belah jadi enak dia. Tuh perhatikan. Kita tinggal tekan, preskan. Oh ya. Ini harus benar-benar kenceng dan rata teman-teman. Kenapa? Karena kalau sampai nggak kenceng dan nggak rata, gagal. Ini kita sambil urut-urut ya, karena batang tua harus diurut. Jadi yang tua memang harus sering rajin diurut ya. Karena saya masih muda jadi jarang diurut ya. Apalagi yang urut nggak ada sekarang. Ya doain aja teman-teman supaya nanti segera ada yang urut. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke, kita ikat tadi sampai mana? Kita ikat ya. Kita lanjut. Ya. Oke, enaknya plastik es nih melar ya. Jadi batang gede pun bisa disiasati. Ini udah positif aman ini. Kalau sekiranya masih ngeri nanti kita bilas lagi ikatannya dengan yang potongan biasa. Biasanya saya bagi 3 atau bagi 4 ya. Ini tadi kan batangnya gede. Biasanya malah saya bagi 4 tuh, segini biasanya, beda jauh ya. Ini untuk yang tunas air loh. Apa-apa. Kita ikat lagi. Nggak diikat lagi nggak apa-apa mas. Sebenarnya ini udah kuat ya. Cuman karena untuk tutorial ke teman-teman biar dipastikan kuat. Jangan sampai ada sisa-sisa sampai goyang kan. Kalau kuat aman. Oke. Sudah ya, ini sudah oke. Kita lanjut ke penyungkupan. Plastiknya yang saya pakai ya. Ini ya plastiknya. Saya gunakan ada yang ukuran 8x12, ada yang 6x12. Kita tinggal lihat nih, kalau yang dalamnya nggak muat ya kita pakai bungkusnya. Kayaknya pakai bungkusnya karena terlalu gede. Kita akan lihat ya muat nggak. Teman-teman bisa nanti itu dicek ya untuk plastik, baik tali plastik maupun tali graftingnya tuh kurang ya. Jadi kita pakai bungkusnya aja deh. Kijane piye toh, nggak apa-apa. Tujuan plastik menyungkup itu
mau pakai bekas pun nggak apa-apa, intinya jangan bekas sambal terasi ya, nanti makan sama semut dan lain-lain. Yang penting adalah nih, yang penting adalah apa sih, plastiknya rapet tuh, nggak ada angin di sini, rapet. Jadi kalau rapet pas hujan nggak kena ini ya, kita pakai ininya nggak apa-apa. Ini kan bolong nih sini, nggak apa-apa, kita agak turunin, nah nggak masalah, kita langsung ikat saja. Kalau kita pakai ini agak banyak makan tali ya kalau batang gede ya. Oke, kita ikat aja. Kita sisakan, yang penting ada sisa ruang untuk dia bertumbuh tunasnya. Jadi kita pakai 7 entres, banyak amat mas, nggak apa-apa. Baiknya sih sebenarnya ya cukup 3 aja ya. Cuman kan karena kita sambil ngajarin teman-teman, toh ini entres dari tempat kita sendiri, jadi kita nggak perlu beli entres. Nah udah ya, kuat ya, ini aman. Nah sekarang saya akan kasih tips, teman-teman perhatikan juga. Ini sulit nongol tunas raja, jadi dia tunas ranting karena dulunya kan entres cacing ya. Solusinya gimana? Nah ini untuk menumbuhkan tunas raja ya, kita potong pakai pisau tadi boleh. Kalau saya motong biasanya pakai gunting ini ya, biar aman saya pakai ini nih, gunting ProHack ya, 1353/002. Yang minat langsung bisa dicek out ya. Ini kita pangkas nih, walaupun ini ada 3 lur, kalau tunas ranting semua kan jelek nih. Ini nanti anakannya cuman bertahan 1 tahun, jadi ini hanya bertahan 1 tahun teman-teman. Kenapa? Karena nanti setelah ini manjang berbuah habis, nggak ada yang namanya B0, B1, B2, B3, nggak ada ya. Ini cuman jadinya B0 tok. Nah solusinya gimana? Kita tumbuhkan tunas rajanya. Numbuhin tunas rajanya gimana? Iki diketok wae lur pucuke. Nah, ji loro. Nah, ini kan masing-masing nih pucuk dipotong, ini nanti akan tumbuh di sini. Ini calonnya aja udah kelihatan tuh ya. Ini juga iya, kita potong aja, nggak usah segan. Yang penting ini kan masih ada. Tuh. Jadi semua ya, ke tiganya karena ini 3 entres. Nah, sip. Nah, nggak sayang mas, nggak sayang, malah justru nanti ini tumbuh dari sini tunas raja yang bagus. Itu ya tipsnya buat teman-teman. Nah sembari itu kita sambil lihat deh, kita bersihkan ini. Perhatikan ini kan ada calon mata tunas nih, ini kita buang juga. Nah ini kita buang pakai tangan nggak apa-apa, pakai pisau nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini nanti cepat tumbuhnya. Kalau setengah bulan lagi kita tengok ya masih, tapi kadang-kadang kan sebulan kita baru nengok gitu ya. Jadi tunasnya udah gede, dia cepet kalau tunas yang itu tadi ya, tunas walaupun kayaknya kecil cepet. Jadi ini berlaku untuk penanganan kopi lancuran yang sudah bertahun-tahun nggak diurus ya. Jadi buahnya nyari ke atas terus. Nah biar produktif seperti ini tekniknya. Terus teknik penyambungan batang tua juga sudah saya jelaskan. Kemudian teknik untuk menumbuhkan tunas raja juga sudah saya jelaskan. Berarti udah banyak ya saya berbagi ini, walaupun hanya 1 video tapi agak banyak. Itu dari saya. Kalau channel ini bermanfaat silakan teman-teman di subscribe yang belum subscribe ya. Kalau yang sudah subscribe ya dibagikan ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya nanti kita terus bisa berbagi buat teman-teman ya. Kalau yang punya rezeki lebih boleh tuh langsung beli alat-alat kita deh di keranjang, langsung di CO. Biasanya video ini naik itu sudah ada ya apa yang bisa dibelanjakan, termasuk gunting dan sebagainya, termasuk bahkan bibit kopinya karena ini robusta ya, jenis robustanya dan entresnya juga. Kalau yang udah wah saya mah alat udah banyak mas, saya cuma sekedar hobi aja gitu. Jadi nggak perlu alatnya, yuk sisihkan super tanknya, itu ada logo dolar di bawah, diklik ya. Kita jumpa lagi di lain video, see you.